Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tejo Daily. Kali ini kita akan membahas tentang Blank on Linux. Saya nanti akan membahas tentang 3 distro Blank on, yaitu Blank on versi 3, versi 4 dan 5. Mengapa saya pilih versi itu nanti akan kita bahas. Oke, Blank on sudah berganti logo ya, sudah lama, jadi logonya adalah logo 0 dan 1, di mana logo tersebut merupakan filosofi dari Blank on Linux. Jadi blank on ini diambil dari 2 kata, yaitu blank kosong dan on menyala atau berisi ya. Blank on juga plesetan dari blankon, yaitu penutup kepala khas tradisional Jawa ya. Di sini untuk prinsip pengembangannya yaitu kemudahan sistem operasi yang dirancang agar mudah digunakan oleh masyarakat Indonesia ya. Kemandirian, mengurangi ketergantungan terhadap perangkat lunak berbayar dan bajakan dengan menyediakan alternatif gratis yang andal. Yang ketiga ada keterbukaan, dikembangkan secara gotong royong dan terbuka oleh komunitas relawan di bawah naungan Yayasan Penggerak Linux Indonesia. Oke, di sini logonya 0 atau blank dan 1 on. Tapi dari semua logo blank on, karena blank on itu kan sempat berganti logo menjadi yang ini nih, ya mirip Google Chrome. Tapi saya lebih suka logo yang lama, yaitu logo yang benar-benar blankon seperti itu ya. Ya jujur aja ya, jadi logo lama lebih menarik menurut saya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan inti, di sini saya sempat mencari distro blank on yang saya download, saya buka websitenya ya untuk mencari distro blank on yang lama ya, yang versi 3.4.5 itu ternyata tidak ada ya. Dan untungnya ada di reponya UGM. Wah, ini UGM mantep nih. Makasih UGM ya sudah menyimpan file ISO-nya blank on ya, lumayan lengkap ya, lumayan lengkap dari blank on yang awal sampai Tambora ya. Wah, luar biasa. Ya sampai blank on 11 ya, lengkap sekali. Terima kasih untuk UGM yang sudah menyimpan ISO blank on ya. Nanti linknya akan saya tulis di deskripsi ya. Oke teman-teman, kita bahas dulu sedikit tentang blank on ya. Di sini untuk rilisnya ya. Jadi blank on ini diawali dari versi 1 dan dengan kode rilisnya Biang Lala. Basis distronya itu menggunakan Fedora Core dengan DE-nya atau desktop environment-nya menggunakan GNOME ya. Terus yang kedua adalah blank on Conde. Ini sudah berubah, yang basisnya Fedora menjadi Ubuntu sampai di sini sampai Ubuntu 8 atau Rote ya. Baru di Ubuntu 9 mengalami perubahan, yang awalnya Ubuntu basisnya menggunakan Debian. Ya, di sini saya memilih 3 distro saja yang akan dibahas pada video ini ya. Ada 3, yaitu versi Rontara, Moligo, Nangar ya. Nah, jadi ini adalah 3 rilis blank on yang menurut saya lumayan wah gitu ya, karena memang di sini di blank on 3 ini menggunakan tema yang legend ya, dominan coklat, terus juga ada glossy-nya ya, nanti teman-teman bisa lihat. Terus yang Moligo ini atau blank on 4 blank on 4 ini, di sini ada pergantian ikonnya blank on ya. Jadi awalnya ikonnya blank on ya, diubah menjadi ikonnya yang bulat hijau yang tadi itu. Nah, kalau yang di sini yang Nangar ini ikonnya masih sama, tapi di situ ada fitur baru yang ditambahkan, yaitu perubahan wallpaper ya, berdasarkan waktu. Jadi kalau malam ada bulannya gitu ya, ada rembulannya di atas. Kalau siang cerah ada mataharinya seperti itu ya. Oke, jadi
Itulah kenapa saya bahas tiga versi blank on tersebut, karena masing-masing ada fitur-fitur yang menurut saya lumayan membekas ya. Jadi blank on Lontara ini rilis 27 April 2008 ya. Sudah berapa nih? 18 tahun yang lalu ya. Basisnya distro Ubuntu 804 LTS ya. Hardy Heron, ciri khasnya mengangkat tema kebudayaan Sulawesi Selatan dengan latar belakang kapal pinisi. Jadi di sini ada menambahkan dukungan penulisan aksara Lontara dari suku Bugis ya. Ini dia logonya ada Blangkon. Logonya Blangkon untuk distronya blank on seperti itu ya. Terus untuk yang selanjutnya adalah blank on Linux 4 Moligo, bener gak saya bacanya nih? Mohon maaf kalau salah ya. Jadi tahun rilisnya itu 15 November 2008. Basisnya adalah turunan Ubuntu 8.10 ya. Oke, kalau yang Lontara itu yang versi LTS, kalau yang ini versi yang standar ya, seperti itu ya. Ciri khasnya mengangkat tema kebudayaan Aceh dengan warna dominan hijau serta pembaruan logo blank on agar terlihat lebih modern ya. Ini logonya bulat hijau abu-abu ya, tapi ini masih yang flat ya. Baru di blank on 5 Nangar yang rilis tahun 16 Juni 2009. Ini menggunakan Ubuntu 904. Ciri khasnya mengangkat kebudayaan Batak dengan fitur Batak Toba dengan fitur pengetikan aksara Nusantara, memperkenalkan fitur desktop berkonteks yang bisa berubah warna sesuai waktu dan cuaca. Ya, ini dia di logo yang atas ini awalnya plat ya. Ditambahkan efek glossy ya. Jadi kelihatan seperti 3D ya. Yaitu dia ya teman-teman sebelum kita masuk ke distronya. Nah, ini dia teman-teman, saya sudah menjalankannya di VirtualBox ya. Di sini ada blank on Lontara yang depan ini. Terus juga ada blank on 4 Moligo ya. Tampilannya hijau. Ada blank on 5. Ini ada temanya, wallpapernya bisa berganti-ganti ya. Oke, kita coba yang Lontara dulu teman-teman ya, karena ini kan yang versi 3. Versi 3 ya. Ini blank on Lontara versi 3. Oke, tampilannya coklat, ada ya dominan coklat, ada glossy-glossinya ya. Di sini ada 2 panel wallpapernya kapal pinisi ya. Mungkin teman-teman ada yang kangen dengan suara khasnya ketika login ya. Saya keluar dulu. Kita dengarkan suara. Kalau dengar suara soundnya pas login ini, wah, rasa tenang ya. Jadi ada suara apa tuh, gamelan ya, bonang apa sih namanya itu alat musiknya. Jadi ada burungnya sedikit ya, cuit 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 gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Di sini ada 2 panel ya. Ada panel untuk menu aplikasi ya, juga file manager ya. Di bawahnya adalah untuk list aplikasi yang aktif. Juga ini ada virtual desktop ya, untuk mengganti antarmuka desktop 1 dan desktop 2. Terus juga di sini kita buka terminalnya ya, menggunakan terminal berapa. Uname menggunakan kernel 2,624 ya. Kita coba apakah reponya masih berjalan. apt
Oke, ya, rupanya sudah tidak bisa diambil berkasnya. Oke, terus kita lihat aplikasinya apa aja. Di sini ada grafik, ada GMP, Inkscape, OpenOffice, Draw ya, ada Accent, Image Scanner, ada untuk internetnya ada Firefox. Kita coba Firefox-nya. Oke, ini di khasnya ya. Begitu buka, jadi di situ zaman dulu tuh begitu buka halaman webnya muncul halaman pembukaannya seperti ini. Di sini ada mas-mas ya. Ini sepertinya sekarang udah dewasa nih ya. Ini masih fotonya tahun berapa nih? Ya. Ciri khasnya dari Blank Lontara adalah dominan warna coklat ya. Di sini ada halaman utamanya tentang blank on ya. Ada dukungan teknis, pengembang ya. Sudah tidak jalan menu untuk unduh blank on-nya. Terus ini menggunakan Mozilla versi 3. Oke. Selanjutnya ada aplikasinya OpenOffice ya. Terus ada gamenya juga lumayan banyak. Pemutar videonya ada Totem ya. Totem versi 2.22. Ciri khas dari distro Blangon versi 3 ini ketika kita buka aplikasi seperti ini ya, maka kita suguhin seperti apa tadi, star loadernya itu ada gambar khasnya ya, bawaan dari Blangonnya. Ada gambar khasnya ketika kita membuka GMP ya, seperti ini, lihat pas itu ada. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Ini kencang banget ya. Wah. Terus juga Inkscape apakah ada? Oh, Inkscape ada ya. Tapi kalau oh iya, enggak ya. Terus juga satu lagi ketika buka OpenOffice tuh ada tampilannya kayak gini ya. Pembukanya itu benar-benar ada icon blank on-nya. Dan entahlah apakah di blank on selanjutnya tradisi ini akan berlanjut, ada seperti itu ya, ataupun ya udah pakai tampilan awal splash screen yang bawaan LibreOffice aja gitu ya. Tapi saya lebih suka yang seperti ini sih. Di sini juga ada folder example ya. Di sini khasnya ada gambar blank on ya. Di sini kita dikasih contoh file-filenya ya. Ini uh, contoh untuk cover CD ya. Ada juga contoh dari filenya OpenOffice Cal ya, pengolah angka. Ada juga apa nih? Contoh dari penulisan rumus ya. Waduh, saya juga baru baca ini. Setelah sekian lama pakai blank on, saya baru lihat juga nih. Juga ada contoh paparannya ya. Tuh ada apa itu blank on 3 ya. Ada apa lagi sih di sini? Menjelajahi web. Oh, ini dokumentasinya ya, dokumentasi. Wah, ini enak sih kalau buat yang sosialisasi, bisa langsung jalan aja buka lab CD-nya, buka deh presentasi blank on-nya, bisa langsung dipresentasiin ya. Jadi nggak usah ribet bikin bahan dulu. Selamat datang di blank on. Oh, ini cara install ya. Keren sih, kreatif menurut saya sih. Kreatif banget ini. Contoh konten ya.
Blank on 3 ada sana. Luar biasa ini. Ya, jadi berbagai jenis dokumentasi di sini ada. Termasuk di sini ada profil nama band kalau nggak salah ya. Aquina. Termasuk ada liriknya juga di dalam. Wah, luar biasa ini. Zaman dulu gini nih sistem operasinya ya. Mantap. Oke, ini masih sama kayak tadi ya. Menggunakan Open Office Draw. Kita dengarkan dulu lagunya ya. Kalau di Bayangan tuh dulu tinggal disentuh gini aja. Set. Langsung nyala. Ya, bisa juga gini. Cepetin. Stay itu ya teman-teman ya. Jadi luar biasa pokoknya. Oke, nyoba distro tidak lengkap kalau tidak nyoba ganti latarnya ataupun ganti temanya. Wah, ini latarnya banyak ya. Untuk backgroundnya ada yang seperti ini ya. Tapi saya lebih suka yang tadi sih, lebih bagus. Ya, saya suka yang ini. Nah, yang ini juga bisa. Ini ada tulisannya ya. Tulisan dari lontarannya ya. Saya harus belajar nih cara nulisnya nih. Oke, untuk ininya berapa dia menggunakan RAM ya ketika ide ataupun digunakan di sini kita lihat di mana ya. Oh, ini dia nih di administrasi ya. Di sini hanya 197 mega ya. Apakah masih bisa memutar YouTube? YouTube. Oh, tidak bisa. Gak apa-apa, coba kita akalin dulu ya. Oh, tetap tidak bisa ya. Gunakan keamanan yang tidak valid. Sertifikat keamanannya tidak valid. Oke, itu untuk blank on Lontara ya teman-teman ya. Jadi kita lanjut ke blank on selanjutnya yaitu blank on 4. Oke, kita sudah masuk ke halaman atau ke desktopnya blank on 4 ya. Di sini backgroundnya berwarna hijau ya. Tapi kok ini kayak kurang pas ya. Terus saya pasin dulu nih. Yang di zoom ya. Center. Oh, ini kali. Ini. Ya. Oke, warnanya hijau ya dengan temanya. Tadi coklat, ini temanya putih ya. Oke, masih sama. Masih sama dan menggunakan genome dengan 2 panel, panel atas, panel bawah. Terus juga aplikasi yang diinstalnya juga masih sama kayaknya ya. Ya, masih sama. GMP ya, masih GMP. Oke. Sebentar ya, kita cek dulu untuk terminalnya. Kita lihat kernelnya menggunakan kernel Linux berapa. 2.6.27 ya, tadi 2.626, ini 27. Naik satu ya versinya ya. Oke. Kita coba untuk mendengarkan suara audionya ketika login ya. Ini dia ininya loginnya ya. Kita dengarkan suara musiknya.
Terdengar nggak tuh ya, suara musiknya pas nggak ya? Terdengar ya? Oke ya. Di sini ada splash screen-nya ya. Di sini ada ya, ada peta Indonesianya gitu ya. Oke, di sini aplikasinya masih sama dengan Blank on 3, tapi temanya yang berubah ya. Juga ada perubahan pada ikonnya ya. Kalau tadi ikonnya blank on, ya ini benar-benar ikonnya berwarna hijau abu-abu ya. Hijau abu-abu, lihat ke sini. Nah, ini dia. Ikonnya udah berubah ya. Tapi yang di sini belum belum muncul, coba kita lihat di desktop ya. Oh iya, nggak ada ininya ya. Nggak ditampilin ya ininya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat di sini ya, di file contoh ada apa aja. Masih sama juga ya. Ada, tapi di sini logonya udah berubah. Kita coba buka dengan Inkscape. Nah, ini dia logo blank on-nya ya. Blank on ya. Blank kosong, on menyala. Mantap nih. Oke, kita lihat gimana sih mereka bikin ikonnya. Oh, ternyata bikinnya dipisah-pisah gini ya teman-teman ya. Pisah-pisah ya. Terus digabungin. Jadi deh. Mantap nih. Luar biasa. Oke. Tutup tanpa menyimpan. Jadi menggunakan bahasa Indonesia. Kita lihat menggunakan RAM berapa? 191 ya. Nggak jauh beda sama yang tadi ya. Antara 190 mega. Ini dia kalau kita buka browsernya, nah, munculnya seperti ini. Ada halaman pembukanya ya. Kalau tadi ada lengkap di situ ya, kalau yang tadi yang Lontara. Jadi dia ada. Iya, kalau yang Lontara tadi agak lengkap ya, ada tentang blank on-nya, ada ngunduhnya di situ ya. Kalau di sini hanya halaman form aja. Coba kita lihat apakah masih berfungsi. Oh, tidak berfungsi. Ya nggak apa-apa, nanti mungkin harus di-update dulu Firefox-nya ya. Oke, kembali lagi ke berkas yang ini ya. Ini tulisannya, judulnya jadi hijau ya. Oke. Ini juga masih ada. Itu dia ya, yang blank on 4. Ya, kalau dari segi aplikasi masih sama paketnya ya. Jadi memang blank on ini yang menjadi penuh kenangan, yaitu pemaketannya ya, pemaketan aplikasinya ya. Jadi dia mempunyai ciri khas ya, mulai dari tema, wallpaper, ikonnya, terus juga dukungan bahasanya terhadap bahasa Indonesia ya. Walaupun mungkin kalau teman-teman terbiasa menggunakan bahasanya bahasa Inggris, agak sedikit butuh penyesuaian ya, seperti ini misalkan salin gitu ya. Salin itu kopi, terus di sini paste itu tempel, seperti itu ya. Ya, ini untuk blank on 4 ya. Seperti itu tampilannya. Kita lanjut ke blank on 5 atau nangar. Kita sudah masuk ke blank on 5 ya, nangar. Tapi kok ini begini ya, ntar saya pindahkan dulu ke ujung. Ini juga
Oke, kita sudah masuk ke desktopnya Blank On 5 ya, Blank On 5 di sini desktopnya sudah ada perubahan lagi ya. Di sini ikonnya masih sama, cuman lebih glossy ya. Glossy, terus juga icon yang flatnya sekarang udah muncul. Tadi kalau di Blank On 4 icon di wallpapernya belum muncul, di Blank On 5 ini sudah muncul ya, tapi masih yang flat untuk ikonnya ya. Di sini wallpapernya ini karena malam, di sini ada rembulannya ya, ada rembulannya di sini ya, ada hutannya di bawah sini gelap ya. Oke, di sini untuk aplikasinya pemaketannya khas ya, ada grafiknya, ada GMP, ada Inkscape ya, masih sama. Internetnya juga masih ada Firefox-nya. Perkantorannya masih gunakan OpenOffice. Ini ada kamus. Ini dia Firefox-nya. Ini mengarah ke Blank On Linux ya. Tapi tidak jalan ya. Oke, jadinya muncul web ini. Oke, nggak apa-apa. Kita close dulu. Ini menggunakan kernel berapa? Coba kita cek kernelnya. Gunakan kernel 2.6.28. Tadi 2.6.27 ya. Naik lagi satu tingkat ya. Oke. Kita buka ke contohnya. Contohnya di sini masih sama ya. Di sini ada buku panduannya. Ada buku panduannya ditulis oleh Mas Putu Wiramaswara Widya dan Mas Iwayan Alit Sudarsana ya. Ini betul Blank. Oh ya, ini pengenalan Blank On ya. Pengenalan Linux dulu. Kata Linux saat ini semakin banyak didengar oleh pecinta teknologi informasi. Sini ada Linux store filenya ya. Sang pencipta Linux. Ini ada Richard Stallman. Wah. Ada distro watch-nya ya. Linux kurang memiliki dukungan dari proses masih kurang. Blank On. Blank On Nangar. Nah, ini kalau siang seperti ini ya tampilannya. Tampilan wallpapernya kalau siang seperti ini. Ini jam 1 ya. Kalau tadi yang ini jam 8 malam. Ini jam 1. Kalau lihat di sini hutannya gelap. Di sini udah mulai kelihatan daun-daunnya ya. Oke. Kita lihat lagi ke bawah. Cara pasangnya. Ini kalau ini sore hari ya. Ini sore hari ya.
jam 3 ya. Tampilannya oke, ini cara pasangnya masih mode teks ya, belum ada yang apa, GUI yang bisa diklik gitu. Pasang dan hapus. Oke. Ini penggunaan aplikasi ya. Oke, itu dia teman-teman untuk ulasan yang blank on 5 ya. Jadi di situ masih sama ya paketnya. Cuma di sini ada ikonnya udah glossy, terus juga ada wallpaper yang bisa ganti-ganti sesuai waktu dan cuaca tadi ya. Kalau di dokumentasinya, tapi nggak tahu saya di mana ngaktifinnya. Ya, kita lihat wallpapernya masih wallpaper blank on 4 ya. Wah, harusnya wallpapernya banyakin nih untuk yang 5 nih. Oke, kita balikin aja wallpapernya. Oke ya teman-teman, dari pembahasan ini kira-kira blank on mana yang teman-teman sukai ya? Silahkan kirim di komentar ya. Di sini ada 3 blank on yang diulas, 3 blank on lawas ya. Di sini ada blank on lontara. Di sini ada blank on 4 moligo. Di sini ada blank on 5 ya. Blank on 5 nangar ya. Kalau saya suruh milih, saya lebih suka yang 5 ini ya. 5 yang nangar. Oke, di sini juga saya sudah membuka blank on yang versi alpha ya, yang masih dalam tahap uji coba nih. Kita lihat di sini yaitu blank on Perbik, dibacanya Perbik apa Perbek ya. Mohon maaf kalau salah pengucapan ya. Tampilannya di sini sudah menggunakan desktop bawaannya blank on ya, bukan Genome lagi. Dengan Firefox-nya tentu saja yang udah update ya. File manajernya juga sudah menggunakan versi yang terbaru ya, lebih modern. Terus juga sudah bisa buka Google. Jadi tadi kayak saya seperti kutu tadi saya ya, begitu buka yang blank on 345 ada internetnya tapi tidak bisa buka halaman web karena browsernya sudah kadaluarsa ya. Saya buka websitenya detik.com ya. Di sini juga menunya ada, bawahnya menu lokasi ya, atasnya ada aplikasi seperti itu ya. Ini menggunakan RAM berapa nih? 3,4 giga ya, sangat jauhnya, loncat banget ya penggunaannya. Tadi cuman 200 mega, ini 3,4 giga ya. Dan itulah kenapa kok perbedaannya jauh banget ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa berkomentar ya, kirim komentar kalau yang tahu kenapa sih yang lama kok cuman 200
200 megaan penggunaan RAM-nya. Ini yang baru ini sampai 3,4 3,5 giga ya. Pada sama-sama buka Firefox. Office-nya menggunakan LibreOffice. Nah, ini ya, kalau yang lama kan di sininya ada khas-khas blank on-nya, ada ikonnya, ada tulisan blank on-nya. Ini yang baru nih. Cuman udah LibreOffice aja bawaannya yang dari LibreOffice gitu untuk splash screen-nya atau untuk start screen-nya ya, loading-nya. Nah, seperti itu. Belum ada GMP juga ya. Belum ada GMP. Coba kita buka. GIMP ada belum? GMP juga belum ada. Inkscape juga belum ada. Ya, jadi ini adalah blank on yang masih dalam tahap pengembangan, belum rilis. Jadi kalau jadi rilis berarti ini blank on 12 ya, blank on 12 kalau nggak salah. Kalau dari segi tampilan sih udah bagus sih. Saya salah klik. Oke, bukan yang itu. Yang ini mengubah background ya. Oh, ini tampilannya Genome ya. Mudah-mudahan di rilis terbaru ini teman-teman pengembang dari blank on bisa belajar dari blank on yang sebelumnya, yaitu ada apa, wallpaper khas ya yang bisa ganti-ganti sesuai waktu ataupun cuaca ya. Itu harus dipertahankan menurut saya, karena memang merupakan ciri khasnya dari blank on. Terus juga aksara Nusantara ya kalau bisa masih tetap ada, dan dokumentasinya harus ditambah lagi gitu yang lengkap biar kita pengguna ini tahu penggunaan aksara Nusantara itu gimana gitu ya. Mungkin saya belum nemu tutorialnya, kalau ada mungkin saya pengen belajar juga dan belajar dari pengalaman blank on sebelumnya ya. Saya juga nggak tahu nih, mungkin untuk pengembang blank on ada pertimbangan lain ya, sehingga menggunakan versi desktop Genome yang terbaru. Kalau saya sih jujur aja, saya lebih seneng blank on yang menggunakan Genome versi 2 seperti itu ya. Ada panel atas, panel bawah, terus juga karena mungkin terbiasa dengan Genome 2 ya. Jadi saya tuh dulu pengguna Genome ya, tapi yang 2. Setelah Genome-nya ganti ke Genome 3, saya sudah mulai tidak menggunakannya. Pindah, saya menggunakan desktop environment yang lain. Ya, saya pernah coba XFCE, dan terakhir saya menggunakan KDE ya, karena KDE juga fiturnya juga lumayan lengkap. Jadi ya udahlah, daripada saya ganti-ganti udah saya pakai KDE. Jadi kalau menurut saya sih, kenapa nggak menggunakan Mate ya? Jadi yang basisnya masih Genome 2. Menurut saya itu bisa jadi ciri khas dari blank on, ketimbang mengganti desktop dengan desktop yang baru misalkan ya. Pengguna butuh penyesuaian lagi. Yang lebih penting kan di sini mempertahankan ciri khasnya dari wallpaper, icon ya, aplikasi yang dipaketin ya, maksudnya aplikasi yang dibundel di dalamnya. Terus juga yang terpenting nih adalah pemeliharaan paket. Kalau dirasa pemeliharaan paket untuk aplikasi yang ini berat, ya udah reponya ikut aja, ikut repo dari basisnya distro. Kalau memang basisnya Debian ya udah ikutin aja reponya basis Debian. Jadi kan teman-teman pengguna yang memang
masih belum tahu cara mengganti repo kan nggak usah sulit-sulit gitu. Kalau memang update-nya masih lama, bisa gunakan repo yang memang masih aktif. Walaupun mungkin menggunakan server dari luar. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga sih buat teman-teman pengembang Blank On. Ya, saya sih pengennya harapannya kalaupun ada ya, Blank On menggunakan desktop KDE. Waduh, keren tuh pasti. Blank On Pak D, Blank On pakai KDE. Kapan itu bisa terrealisasi ya? Blank On Pak D kan. Di hashtagnya Blank On baru, Blank On Pak D, Blank On pakai KDE. Jadi nggak usah repot-repot bikin desktop lagi, DE lagi ngapain? Pakai yang ada yang memang pengguna juga bisa menggunakannya dengan lebih mudah. Oke, mungkin itu hanya saran aja ya. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Ini harapan dari pengguna Blank On ya. Jadi sambil menunggu rilis Blank On terbaru ya, walaupun saya belum tahu nih rilisnya kapan. Ya, teman-teman mungkin bisa mencoba ISO Blank On yang lama ini. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Ada di repo UGM, repo.ugm.ac.id /iso/Blank On/release. Nanti saya tulis di deskripsi. Jangan lupa jika video ini memang menarik dan menggugah pemikiran Anda, jangan lupa kirim komentar, like, dan subscribe channel ini. Saya Tejo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.